Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya, Aceng Muhtaram Mirpani, dalam bahasan administrasi organisasi dalam perspektif lebih kontemporer. Kita mulai berdoa untuk belajar. Yang muslim boleh mengikuti lafaz ini, yang lainnya mengikuti penyesuaikan dengan makna doa yang ditayangkan. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil alami wa sahil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Bagaimana pendidikan dikelola di tingkat penyelenggaraan kelas, penyelenggaraan di satuan pendidikan, diselenggarakan di sistem yang ada di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, atau pada tingkat nasional. Kita katakan diadministrasikan. Makna kontemporer dari administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama sejumlah pihak untuk mencapai hasil yang lebih produktif. 3 indikator utama lebih produktif, yaitu efektif, efisien, dan bermutu. Selama ini, indikator efektif, efisien kita temukan pada literatur. Efektif melakukan yang benar, berarti membuat pilihan yang benar, memilih jalan yang benar, dan menunjukkan etika yang tinggi dan kejujuran moral. Ini berkaitan dengan aspek tindakan apa. Jadi menyangkut tujuan tercapai. Tujuan 1 tercapai, tujuan 2 tercapai, dan tujuan berikutnya tercapai, itulah indikasi maju. Efisien melakukan hal-hal dengan benar, berarti melakukan sesuatu dengan cara yang diharapkan, yang diperlukan, dan melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Ini berhubungan dengan aspek bagaimana dari suatu tindakan. Bagaimana sumber daya tersedia secukupnya
sesuai dengan yang diperlukan. Sehingga roda organisasi berjalan stabil. Indikator bermutu bisa kita tujukan pada melakukan untuk benar. Melakukan segalanya untuk kemaslahatan bersama. Semua pihak yang terlibat mendapatkan kepuasan berdasarkan aturan yang disepakati. Jika indikator efektif berdasarkan prinsip melakukan yang benar terkait pencapaian tujuan, mewujudkan kemajuan, kemudian indikator efisien berdasar prinsip melakukan dengan benar, menyediakan segala sumber daya agar ada stabilitas, maka indikator bermutu yang berdasar prinsip melakukan untuk benar terkait dengan apa dan untuk apa. Jika itu dipandang terkait dengan pemahaman dan komitmen bersama terhadap regulasi, maka saya condong mengedepankan untuk harmoni. Sampai di sini, dari sudut pandang kontemporer, kita memperoleh pemahaman bahwa administrasi merupakan proses mewujudkan efektivitas berdasar prinsip melakukan yang benar sehingga organisasi maju, proses mewujudkan efisiensi dengan prinsip melakukan dengan benar sehingga organisasi stabil, dan proses meraih kualitas dengan prinsip melakukan untuk benar sehingga organisasi harmoni. Dengan adanya makna tersebut, kita memperoleh pemahaman lebih lengkap tentang apa itu administrasi. Mulai dari artian sempit yang umum sering dihubungkan dengan pekerjaan-pekerjaan tangan atau klerk, catat-mencatat, mengetik, menggandakan, menyimpan, dan sebagainya. Yang umum orang kenal sebagai pekerjaan tata usaha, dari kata administrasi Belanda. Kemudian administrasi dalam artian sama atau identik dengan manajemen. Kemudian pengertian administrasi sama atau identik dengan manajemen.
yang secara umum dikenal sebagai fungsi-fungsi sebagaimana menurut Henry Paya planning dan banyak organizing, oleh para pakar secara bervariasi, staffing, directing, controlling, dan budgeting. Luther Gulick menyisipkan fungsi reporting. George Terry memadukan beberapa fungsi sebagai actuating. Secara sederhana, 3 fungsi utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Para pakar merumuskan taksonomi fungsi-fungsi manajemen secara beragam. Adapun yang dipaparkan sejak awal, administrasi dalam artian luas, lebih merupakan keseluruhan proses kerjasama 2 pihak atau lebih untuk mencapai hasil yang lebih produktif. Terdapat hubungan yang tidak saling meniadakan atau komplementer antara administrasi dengan organisasi. Administrasi keseluruhan proses dalam organisasi. Organisasi hidup oleh administrasi. Aktivitas kerjasama menunjukkan pada komponen regulasi sistem atau aturan organisasi. Adanya pihak-pihak yang bekerja sama menunjuk kepada sebagai komponen anggota sistem.
upaya mencapai suatu hasil menunjuk pada komponen sumber daya organisasi. Dapat disimpulkan, 3 komponen inti suatu organisasi yang pasti ada di dalam organisasi apapun. Pertama, adanya anggota organisasi. Kedua, adanya aturan organisasi. Dan ketiga, ada sumber daya organisasi. Aktivitas kerjasama menunjukkan pada komponen regulasi sistem atau aturan organisasi. Aturan organisasi mulai dari yang mencakup hal-hal rincian tugas, struktur, rentang kendali, sampai pada pendelegasian wewenang. Anggota organisasi sebagai pihak yang bekerja sama bisa antar individu, antar kelompok, antar lembaga, bahkan antar negara. Adapun sumber daya mencakup komponen man, money, materials, machine, method, markets, dan lain sebagainya. Keseluruhan aspek-aspek dari semua komponen organisasi tersebut tersinergi di dalam keseluruhan proses organisasi melalui rangkaian aktivitas yang ada di dalam administrasi. Fungsi komunikasi organisasi yaitu proses penciptaan kesamaan pengertian dan pemahaman dalam kaitan perwujudan mutu dan penciptaan harmoni. Fungsi kepemimpinan organisasi yaitu proses mempengaruhi untuk berbuat ke arah yang diinginkan terkait dengan kepentingan mewujudkan efektivitas dan kemajuan.
dan fungsi manajemen organisasi, yaitu proses pemanfaatan sumber daya secukupnya terkait dengan upaya perwujudan efisiensi dan stabilitas. Adapun inti dari masing-masing gugus aktivitas fungsi tersebut adalah apa yang dikenal sebagai pembuatan keputusan. Dengan demikian, kajian kontemporer konsep dasar administrasi organisasi dapat kita petakan meliputi keterkaitan berbagai hal-hal sebagai berikut. Dengan demikian, kita bisa memahami proses administrasi mencakup ada prinsip dasarnya, yaitu melakukan yang benar, melakukan dengan benar, dan melakukan untuk benar. Ada peruntukan interior, yaitu efektif, efisien, dan bermutu, dan ada peruntukan eksterior, yaitu maju, stabil, dan harmonis. Melakukan yang benar untuk efektif dan kemajuan berjalan melalui rangkaian proses kepemimpinan terkait dengan anggota organisasi, bagaimana seluruh anggota organisasi tergerakkan ke arah pencapaian tujuan. Melakukan prinsip hal dengan benar untuk mewujudkan efisiensi dan stabilitas dijalankan melalui fungsi manajemen terkait dengan sumber daya. Bagaimana semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan keperluannya. Melakukan prinsip untuk benar dalam rangka mewujudkan mutu dan keharmonisan dilakukan melalui komunikasi terkait dengan aturan atau regulasi. Bagaimana semua jenis aturan dan ketentuan tersampaikan dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, sehingga kita dapat memahami adanya unsur-unsur inti dari proses administrasi adalah fungsi kepemimpinan, fungsi manajemen, dan fungsi komunikasi. Juga kita kenali
3 garapan inti dari administrasi organisasi, yaitu anggota, sumber daya, dan regulasi. Kajian kontemporer ini sampai menghantarkan kepada sosok organisasi ideal yang terwujud oleh keseluruhan proses administrasi yang ideal pula. Yaitu organisasi yang mapan atau well established. Organisasi yang memiliki kemampuan adaptabilitas yang tinggi, agile atau lincah, menyesuaikan tuntutan perkembangan perubahan, atau organisasi yang senantiasa steady state homeostatis. Bagaimana organisasi kita? Bagaimana organisasi anak bisa kita analisis, kita kaji berdasarkan keterkaitan aspek-aspek dari konsep administrasi dan organisasi tersebut. Demikian kajian kontemporer terhadap konsep dasar administrasi organisasi yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan alternatif bahan untuk diskusi, pendalaman berorganisasi. Sampai jumpa lagi di kajian-kajian menukik lainnya pada video-video mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.